Kasus COVID-19 di Singapura mengalami lonjakan. Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin menyebut kemungkinan COVID-19 varian KP1 dan KP2 yang memicu lonjakan kasus di Singapura juga bisa ditemukan di Indonesia. Pasalnya, kata Gunadi, intensitas perjalanan warga negara kita dengan negara tetangga tersebut tergolong tinggi. Singapura tetangga dan trafiknya antara negara kita ini cukup tinggi. Saya rasa sih pasti akan masuk ke Indonesia varian yang KP ya, kata Budi seperti dikutip dari Detik Health. Apakah tingkat penularan varian baru rendah dan tidak ada bukti menyebabkan sakit berat? Apakah kasus corona di Indonesia ikut meningkat? Seiring dilaporkannya ledakan COVID-19 di Singapura, dan apakah langkah yang harus dilakukan pemerintah menyikapi varian COVID dari Singapura tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Amin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Dan terkait kasus yang baru-baru ini, Pak Dokter, varian Fleet yang melonjak di Singapura, varian ini juga diklaim memiliki kemampuan menular lebih cepat dan bisa lolos dari sistem kekebalan tubuh. Peningkatan kasus COVID di Singapura terjadi di awal Mei. Sebanyak 25.900 kasus telah tercatat di Singapura. Apakah varian COVID-19 jenis Fleet tersebut, Pak Dokter? Dan gejala yang disebabkan Fleet apakah tidak separah dengan varian JN1 atau induknya, Pak Dokter? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, ya, varian virus COVID yang terbaru ya Mas Andi ya, itu baru-baru ini memang dikatakan menyebar cukup cepat ya peningkatannya, peningkatan kasusnya di negara tetangga kita di Singapura. Eh, Mungkin yang pertama kita perlu ketahui dulu tentang jati diri dari Fleet ini tadi, bahwa eh, Fleet ini merupakan akronim gitu ya. Jadi dia bukan bukan apa namanya, dia merupakan akronim dari Fast Breeding Link to Receptor Binding Domain and Threonine Mutation. Jadi dia merupakan gabungan dari varian KP1 dan KP2, yang mana varian KP1 dan KP2 ini adalah anak atau hasil mutasi gitu ya dari JN1, yang JN1 itu sudah ada di Indonesia. Kemudian JN1 ini merupakan hasil mutasi atau anak gitu ya dari Omikron gitu. Jadi memang oleh karena virus ini tergolong virus yang apa namanya, jenis gennya itu adalah RNA gitu ya. Jadi dia sangat mudah sekali mengalami perubahan atau mutasi tadi itu, sehingga kemudian malirupo gitu ya, berubah menjadi apa namanya, berbagai macam varian tadi itu. Jadi Omikron bermutasi menjadi JN1, Omikron sudah ada di Indonesia, JN1 sudah ada di Indonesia. Kemudian JN1 tadi itu di beberapa negara awalnya itu katanya di Amerika dia mengalami mutasi, terus kemudian menyebar ke eh, Cina, kemudian menyebar ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Itu penyebarannya. Jadi eh, Omikron bermutasi menjadi eh, JN1, JN1 bermutasi menjadi KP1 dan 2. Nah, KP1 dan 2 ini lah yang dikatakan sebagai FB, ya, fast breeding link to receptor binding domain and threonine mutation. Nah, kemudian dikatakan memang namanya juga fast spreading gitu. Jadi dia
cepat sekali penyebarannya. Jadi kemampuan virus ini cepat menyebarnya dari orang ke orang, masih sama melalui apa namanya udara penyebarannya. Jadi pencegahan ya mestinya masih sama gitu ya. Jangan sampai udara yang kita hirup itu mengandung eh, partikel-partikel yang berisi virus tadi itu. Bagaimana caranya ya dengan apa namanya menutup apa saluran pernafasan kita. Oke. eh jadi bagaimana gejalanya? Gejalanya apakah sama atau lebih berat atau bagaimana? Nah, dikatakan bahwa flu ini dia menyebabkan penyakit COVID tidak seberat indukannya, ya, yaitu JN1 apalagi Omikron, gitu ya. Tidak seberat itu. Eh, apa jarang juga bisa menyebabkan anosmia atau hilangnya kemampuan penghiduan ya, atau pembauan. Jadi kayak masih apa ya panas ya, kemudian nyeri-nyeri otot dan sama apa dengan yang dulu-dulu. Akan tapi dari sisi beratnya sampai kemudian muncul eh, gagal nafas ya sehingga kemudian sampai menyebabkan kematian itu mungkin tidak seberat yang indukannya. Itu Mas Anggi. Baik, Pak Dokter, yang tadi juga telah Anda paparkan, berarti seiringnya berevolusi dari awalnya Omikron, kemudian nanti perjalanannya JN1 dan seterusnya itu tidak tidak seganas sebelumnya gitu ya, Dok, tapi lebih cepat menular gitu ya, Dok. Ya, betul. Baik, Dok, dan apakah kasus corona di Indonesia ikut meningkat seiring dilaporkan ledakan COVID di Singapura? Mengingat tadi statement dari pejabat kita karena begitu tingginya aktivitas mobilitas di kedua negara tersebut, Dok. Ya, saya rasa oleh karena reseptornya masih itu-itu saja ya. Jadi gini, virus itu atau apapun ya, virus ataupun kuman ataupun jamur, itu kan ketika dia mempunyai sesuatu yang apa namanya cocok untuk ditempelkan dengan tubuh manusia, ya dengan sel-sel di tubuh manusia, maka dia akan baru direspon oleh sistem imun kita dan kemudian akan menghasilkan disease ya, akan menghasilkan sakit. Ketika dia tidak punya reseptor ya, maka tentu saja tidak akan direspon oleh tubuh kita, sistem imun kita, sehingga tidak akan menimbulkan disease, tidak akan menimbulkan penyakit. Jadi secara apa namanya kata kunci seperti itu Mas Anggi. Nah, selama kita itu masih punya reseptornya ya, mestinya masih mungkin untuk kita ini tertular dengan virus-virus tadi itu. Nah, terus bagaimana? Yang penting kan pencegahannya. Jadi saya sepakat dengan Pak Menkes dalam hal ini bahwa akan sangat mungkin akan terjadi penyebaran di apa negara kita di Indonesia. Apa alasannya ya? Karena kita masih punya reseptornya. Reseptornya itu kan tidak berubah ya. Begitu Mas Anggi. Baik, Pak Dokter, apakah ke depan virus COVID berada dalam situasi yang masih terkendali ataukah masih ada kemungkinan munculnya varian atau subvarian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus hingga kematian pada kelompok lansia dan beresiko? Karena mengingat status sekarang itu bukan endemi lagi, apakah juga itu menandakan bahwa COVID itu bukan berarti hilang, Pak Dokter? Ya, jadi memang betul sekarang ini kita bukan pandemi ya, tapi kita ini endemis ya di tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah, WHO sendiri menyatakan bahwa varian KP2 terutama ya, itu termasuk under monitoring ya. Jadi dikelompokkan dalam kelompok virus yang masih under monitoring, jadi di bawah pengawasan lah istilahnya. Sehingga memang masih sangat mungkin untuk terjadi eh, apa namanya ini perubahan atau mutasi-mutasi tadi itu.
Dan kalau tadi saya katakan apakah di Indonesia mungkin ada kasusnya, ya mungkin saja gitu ya. Nah, tadi saya katakan yang paling penting kan di sini adalah mencegah agar jangan sampai eh, di negara kita ini penduduknya ya terkena virus itu dan kemudian nanti berpotensi untuk mengalami mutasi sehingga bisa jadi juga akan apa namanya menghasilkan varian yang kita tidak tahu nanti hasilnya itu seperti apa gitu ya. Jadi yang paling penting apa ya mencegah memang itu. Jadi sosialisasi tentang apa namanya ini tentang penggunaan masker terutama ya itu mesti dilakukan lagi ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya? Tentu eh, pemerintah di dalam hal ini melalui para tenaga kesehatannya itu mesti atau para bahkan tenaga pendidik ya saya pikir itu penting untuk memberikan edukasi yang apa namanya komprehensif mengenai virus dan penularannya ini tadi sehingga tidak ujuk-ujuk nanti kita di apa dikejutkan dengan kasus yang tiba-tiba meningkat gitu ya di negara kita dan kita nggak tahu kan tadi eh, mutasinya itu nanti akan menjadi semakin semakin ganas atau enggak. Jadi saya pikir penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Jadi kalau tadi disebutkan lansia misalkan yang memang itu merupakan kelompok rentan ya, itu juga atau juga apa namanya orang-orang yang sudah underlying disease-nya itu dia mengalami penyakit gangguan saluran pernafasan misalkan asma atau PPOK maka ini penting juga untuk dilakukan eh, tindakan-tindakan pencegahan tertentu gitu ya. Kalau misalkan ada orang dari luar negeri misalnya ya, terutama dari daerah-daerah yang mengalami endemi ini tadi virus COVID ini ya mesti dilakukan sesuatu gitu yang tadi dikarantina lebih dulu sehingga sebelum berinteraksi dengan warga lokal mereka harus di treatment dan seterusnya. Itu saya pikir juga harus dilakukan gitu ya oleh pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan statement yang justru kalau sekedar mengeluarkan statement kan itu juga akan menakut-nakuti kita gitu ya rakyat jadi takut jangan-jangan akan begini akan begitu gitu. Jadi ya harus terbuka secara secara terang-terangan gitu ya enggak juga informasi itu dikeluarkan sepotong-sepotong yang nanti akan justru uh, memberikan rasa takut dan apa namanya dan uh, galau kepada masyarakat begitu Mas Anggi. Ya. Baik, dan terakhir Pak Dokter, bagaimana meskipun tadi varian flirt ini lebih cepat menyebarkan, bagaimana pencegahan dari varian ini Pak Dokter? Apakah cukup dengan vaksinasi? Kemudian tadi juga Pak Dokter singgung pencegahan dari varian ini secara individu, masyarakat maupun pemerintah harus bagaimana Pak Dokter? Apakah cukup dengan tadi yang Pak Dokter sampaikan menutup saluran pernapasan menggunakan masker ataupun tadi juga adanya edukasi atau ada cara yang lainnya juga Pak Dokter? Ya, itu tadi adalah upaya pencegahan ya. Jadi kita mencegah potensi masuknya partikel yang mengandung virus ke dalam saluran pernafasan kita. Melalui apa? Melalui masker. Kemudian melalui cuci tangan gitu ya. Sebelum kita ini apa? eh, mengarahkan tangan kita yang kita nggak tahu dia mengandung apa gitu ya. Gitu ya kita cuci tangan kita sebelum kita mengarahkan ke saluran pernafasan maksud saya. Itu kita mesti apa rajin cuci tangan juga. Itu yang mengenai pembiasaan pola hidup sehat ya, HBS. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir juga tidak kalah pentingnya ini adalah belajar dari uh, puncak kasus atau COVID pada saat pandemi yang lalu ya tahun 2021 ya 2000 ya khususnya itu di mana banyak sekali ya, tinggi sekali angka kematiannya pada saat itu kapasitas kesehatan kita ya ibaratnya lumpuh ya kita kekurangan oksigen kita kekurangan ruangan-ruangan perawatan yang apa namanya proper gitu kan itu atau juga SOP-SOP mengenai PPI ya pencegahan penyakit infeksi itu saya pikir mulai sekarang sangat penting sekali untuk ditingkatkan gitu ya jadi jangan sampai tiba-tiba saja ketika ya kita tidak berharap sih ya ketika kasus misalkan melonjak
terus kemudian kita nggak siap dengan ruang-ruang perawatan, gitu, fasilitas perawatan. Jadi apa ya, siapkan saja itu fasilitas perawatan. Begitu Mas Anggi. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dijauhi dari mara bahaya juga virus-virus yang Amin. ganas di tubuh kita gitu ya Pak Dokter. Jazakallah sekali lagi Pak Dokter, mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Irlava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.